to love me high. I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pembunuhan dan qisas. Pembunuhan. Membunuh artinya menyiapkan nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan. 1. Dengan sengaja atau pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. 2. Seperti sengaja. Pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. 3. Tersalah. Pembunuhan karena kesalahan tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Dasar hukum membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam mempengaruhi dan melindungi kita hidup seperti manusia. Hukum bagi pelaku pembunuh. 1. Pembunuhan yang disengaja. Hukumnya adalah qisas, artinya si pembunuh harus dibunuh juga. Hukuman bagi pelaku pembunuh. 1. Pembunuhan yang disengaja. Hukumnya adalah qisas, artinya si pembunuh harus dibunuh juga. 2. Pembunuhan seperti disengaja tidak dikisaskan, melainkan kewajiban membayar diyat mughalazah. 3. Pembunuhan tersalah, diwajibkan membayar diyat mukhaffafah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Pak mau tanya. Yang mau tanya apa? Apa itu arti diyat mukhaffafah? Diyat mukhaffafah itu yang biasa disebut diyat ringan yang dibayarkan pada keluarga korban ini berupa seekor unta. Alah. Tidak ada Pak. Sudah jelas. Ya oke, kalau gitu kita lanjutkan ke bab qisas. Qisas adalah melakukan pembalasan yang sama terhadap perbuatan atau pembunuhan atau kerusakan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hukum qisas sebagai bentuk hukuman bagi pelaku pembunuhan atau pelaku penghilangan manfaat atau fungsi anggota badan. Macam qisas. 1. Orang terbunuh terpeliharanya darahnya, artinya orang tidak pidana pembunuhan. 2. Qisas bagi badan, yakni qisas bagi pelaku tidak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat. Syarat-syarat qisas. 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya, artinya orang jahat. 2. Pembunuh sudah balik dan berakal. 3. Pembunuh bukan bapak dari terbunuh. 4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. 5. Qisas itu dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, anggota badan dengan anggota badan juga. Hukum qisas wajib dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi. Qisas pembunuhan oleh massa. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus diqisas. Qisas pada anggota badan. Semua anggota badan ada qisas. Demikian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah ayat 45. Bisa kalian baca sendiri Quran surat Al-Maidah di Al-Quran ya. Selanjutnya hikmah qisas. 1. Dapat memberikan pelajaran pada kita bahwa neraca keadilan harus ditegakkan. 2. Sebagai penggugur dosa bagi pelaku kejahatan. 3. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban. 4. Dapat mencegah terjadinya pertentangan dan permusuhan. Ya, ada yang ditanyakan? Ya udah, kalau sudah paham, saya akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.